Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Perancis. Dan sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dulu, subscribe bagi yang belum, dan bagikan video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Oke teman-teman, ini adalah sebuah slide karya murid saya Alia Nabila 12 IPA 1. Dan kali ini kita akan membahas tentang Prancis ya, sebuah republik. Dan bisa dikatakan ini adalah negara pertama yang menjalankan sistem demokrasi di masa modern teman-teman. Karena sebelumnya pernah ada ya sistem demokrasi mungkin di masa Islam di abad-abad awal. Kemudian ada di beberapa negara di Yunani. Dan kali ini muncul lagi di masa modern di Prancis, yaitu pada tahun 1789 ya, tahun di mana terjadi revolusi Prancis. Maka Prancis menjadi republik demokrasi pertama yang ada di Eropa yang kemudian sistemnya itu diadopsi oleh banyak negara di dunia. Nah, Republik Prancis merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Barat. Prancis adalah sebuah republik kesatuan semi-presidensial. Ideologi utamanya tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Prancis berbatasan dengan Belgia, Luksemburg, Jerman, Swiss, Italia, Monaco, Andorra, dan Spanyol. Prancis metropolitan menempati wilayah seluas 547,30 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 67,12 jiwa. 2015 ya, jadi secara populasi jumlah penduduk dia berada di atas Inggris dan di bawahnya Jerman sekitar 80 juta ya. Islam di Prancis, migrasi awal masa Muslim ke Prancis pada abad ke-20 dan 21 telah membuat negara ini menjadi salah satu negara dengan komunitas Muslim terbesar di Eropa. Pada tahun 1960-an terjadi hijrah para buruh Arab yang datang dari negara Islam, khususnya negara Arab Maghribi, Aljazair, Libya, Maroko. Peristiwa ini dikenal dengan nama imigrasi kaum buruh. Pada tahun 1922 telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya Yusuf di ibu kota Prancis, Paris. Jumlah Muslim di Prancis pada tahun 2020 sudah mencapai 7 juta jiwa berdasarkan web pmb.lipi.go.id dan lebih dari 1.000 masjid berdiri di Prancis. Pada tahun 2015, Islam sebanyak 7-9% penduduk Prancis merupakan beragama Islam, jadi sudah hampir 10%, luar biasa. Sejarah Islam di Prancis. Sejarah Islam di Prancis, 100-102 pasukan As-Samah bin Malik Al-Khawlani. Kemudian 107-110 Anbasa bin Sahim Al-Kalbi. Kemudian 112-114 Abdurrahman Al-Ghafiqi. Kemudian pada tahun 114 Hijriah terjadi perang Bilat Syuhada. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa umat Islam itu pernah menguasai sebagian wilayah Prancis dan juga pernah memasuki wilayah Prancis meskipun kemudian keluar lagi ya. Jadi yang pertama kali terjadi tahun 100 Hijriah yang kurang lebih yaitu abad ke-8 sampai 9 ya, ada pasukan As-Samah bin Malik Al-Khawlani. Ya bisa jadi ini biasanya sih memang yang saya baca itu kebanyakan bergerak dari Andalusia ya. Jadi Andalusia itu kan Spanyol semuanya sudah dikuasai umat Islam. Hampir semua ya, bagian utara saja sedikit yang belum. Kemudian dari situ banyak pasukan Islam itu memasuki wilayah Prancis. Dan sebenarnya wilayah Prancis itu bagian baratnya, bagian barat selatan itu pernah dikuasai orang Muslim ya, tetapi lepas. Dan kemudian di masa-masa ini, di tahun-tahun yang kita baca tadi itu terjadi juga perang, invasi ya, atau pembukaan atau penaklukan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muslim. Ada Anbasa bin Sahim, kemudian Abdurrahman Al-Ghafiqi, kemudian perang Bilat Syuhada. Dan terakhir adalah perang Bilat Syuhada yang kemudian mundur lagi ya, pasukan Muslim kalah kemudian mundur lagi. Jadi umat Islam pertama kali mengadakan kontak senjata dengan orang-orang Gaul atau Galia adalah pasukan As-Samah bin Malik Al-Khawlani pada tahun 100-102 Hijriah. Umat Islam berhasil menguasai wilayah Narbonne hingga mencapai kota Toulouse, hingga akhirnya berhasil menguasai wilayah Septimania secara keseluruhan
Dan berdirilah pemerintahan Islam di wilayah tersebut. Narbonne menjadi pusat pemerintahan dan kekuatan militer. Anbasa berkuasa pada tahun 103 Hijriah. Anbasa berhasil membawa pasukannya menyeberangi pegunungan Pyrenees, menguasai 7 kota di Septimania dan menaklukkan wilayah Aix-en-Provence hingga kota Lyon. Namun ia gugur dalam perlawanan pasukan besar bangsa Frank pada tahun 107 Hijriah. Pada awal tahun 114 atau 732 Masehi, Abdurrahman Al-Ghafiqi memimpin pasukannya berhasil memasuki kota Bordeaux, kemudian melewati sungai Loire dan menguasai 2 kota, Poitiers dan Tours. Mereka pun melanjutkan ekspansi hingga ke Paris. Al-Ghafiqi dikejutkan dengan pasukan Frank dalam jumlah besar yang dipimpin Charles Martin. Terjadilah perang besar yang dikenal dengan Perang Bilat Syuhada, atau lantai para syuhada, yang artinya di peristiwa tersebut terjadi banyak sekali wafat ya. Banyak sekali yang wafat dari pihak umat Islam, maka jumlah syuhadanya banyak, maka disebut bilat syuhada. Jadi para syuhadanya membentuk sebuah lantai ya, lantainya atau tanahnya dipenuhi dengan para syuhada. Balat adalah sebuah daerah, Balat nama daerah ya, 20 km selatan Poitiers, melewati jalan-jalan Tours utara dan dekat dengan wilayah Romania. Pada akhir bulan Syaban 114 Hijriah bertepatan dengan Oktober 732 Masehi terjadilah sebuah pertempuran besar di wilayah tersebut. Orang-orang barat mengenal perang ini dengan The Battle of Tours atau yang kemudian dikenal dengan Moselle la Bataille. Orang-orang Frank dan Nasrani dari Jerman, Hungaria, Romania bersatu menghadapi Abdurrahman Al-Ghafiqi dan pasukannya. Perang Balat Syuhada berlangsung selama 8 hari. Perang ini berakhir dengan kekalahan kaum muslimin dan Abdurrahman Al-Ghafiqi. Perang ini adalah perang terbesar antara umat Islam dan Nasrani Eropa. Kekalahan ini menjadi penyebab perkembangan Islam di Eropa terhambat. Ya, memang salah satu impian umat Islam adalah menyatukan Eropa Barat dan Eropa Timur ya. Jadi kalau teman-teman baca sebenarnya di masa Rasulullah itu wilayah Syam itu sudah bagian dari Romawi, sudah bagian dari Eropa. Kemudian baru dari situ nanti nyambung sampai ke Konstantinopel, itu masuk Eropa Timur. Jadi umat Islam memiliki impian menyatukan Eropa Barat dan Eropa Timur semuanya menjadi wilayah Islam sehingga umat Islam bebas untuk bepergian, untuk beribadah ya. Tetapi terhenti di Prancis ya, dan di Spanyol kemudian keluar lagi. Oke teman-teman, itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi insya Allah di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.